Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suji Barka dengan NIM 23210018. Mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Siliwangi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis kesalahan sintaksis penulisan kata pada spanduk. Sudah pada penasaran? Langsung saja ke penjelasannya. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui gerak tubuh. Bahasa bersifat dinamis termasuk bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh keragaman budaya, suku, dan kebahasaan daerah di Indonesia. Keberagaman ini membuat masyarakat menggunakan berbagai dialek dan variasi dalam bahasa kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa pemersatu bangsa. Untuk memastikan keseragaman dan standar dalam penggunaan bahasa, dibutuhkan pedoman baku seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku merujuk pada kata yang sesuai dengan aturan kata bahasa resmi, sedangkan kata tidak baku adalah bentuk kata yang menyimpang dari kaidah tersebut. Standar ini membantu masyarakat dalam menentukan dan menggunakan bahasa dengan benar. Kemampuan berbahasa yang baik ditandai dengan minimnya kesalahan penggunaan bahasa. Bahasa yang baik harus dengan konteks sosial dan budaya, sementara bahasa yang benar mengikuti aturan tata bahasa resmi seperti yang tercantum dalam KBBI dan FUEBI. Nah, seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa terus berkembang. Namun, hal ini juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan berbahasa dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan aturan bahasa yang berlaku. Nah, kesalahan penggunaan bahasa dapat kita temukan di ruang publik seperti dalam brosur, baliho, dan sejenisnya. Salah satu contohnya adalah kesalahan penulisan pada spanduk yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Nah, pada gambar spanduk tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat kesalahan penulisan kata yaitu jaga kesehatannya. Pembenaran pada kalimat tersebut seharusnya jaga kesehatannya. Penggunaan kata jaga dan ya pada kalimat tersebut dinilai kurang tepat karena kata tersebut tidak tergolong dalam bahasa baku. Nah, penulisan ini kemungkinan terpengaruh oleh dialek atau bahasa daerah tertentu, seperti Melayu atau Betawi. Adanya kata atau frasa dalam bahasa daerah dapat memicu salah persepsi oleh orang lain yang berasal dari daerah lain. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu seharusnya diganti agar sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan informasi yang disampaikan dapat diterima oleh semua kalangan. Nah, selain itu juga penggunaan huruf kapital pada kata kesehatan juga tidak sesuai dengan aturan paduan umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Karena ini bukan awal kalimat atau kata diri. Nah, menurut PEUBI, aturan penggunaan huruf kapital yang tepat meliputi huruf kapital di awal kalimat, nama diri, awal kalimat langsung, singkat nama resmi, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga penggunaan kata ya pada kalimat tersebut dinilai kurang tepat juga karena kata tersebut merupakan ekspresi formal yang sering digunakan dalam bahasa lisan untuk memberi tekanan. Nah, kata ini juga tidak termasuk dalam bahasa Indonesia baku. Aturan baku dalam konteks formal kata seperti ya sebaiknya dihilangkan atau diganti dengan tanda baca. Misalnya dengan tanda seru iya dan ditulis dengan huruf kecil. Penggunaan bahasa yang tidak tepat seperti pada contoh kasus memiliki dampak positif dan negatif. Secara positifnya itu kalimat tersebut ditulis dalam bahasa yang tidak baku, sehingga dapat membuat pesan lebih akrab dan mudah dipahami oleh kelompok tertentu. Namun, dampak negatifnya lebih besar, diantaranya adalah potensi kesalahan pemahaman pesan oleh masyarakat serta penurunan kredibilitas dan profesionalisme. Dan mungkin itu penjelasan dari saya mengenai analisis kesalahan sintaksis penulisan
kata saya akhiri dan sampai jumpa nanti.